Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ananda, nomor induk mahasiswa 19423 mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah dengan dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Tulasmi, SE MBI. Nah, di sini saya akan menerangkan terkait dengan materi inkaso, clearing, dan RTGS dalam upaya untuk tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menginformasikan kepada audiens terkait dengan pemahaman teori serta fungsi yang terkait dalam pembelajaran ini. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kedepannya. Ya, pertama-tama ada materi terkait clearing. Dalam istilah perbankan, clearing atau lalu lintas giro yang disingkat LLG merujuk pada metode pemindahan transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Clearing adalah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu rekening pribadi maupun rekening orang lain. 2 metode transfer uang lainnya meliputi real-time gross settlement atau yang disingkat RTGS dan real-time online. Jenis-jenis clearing sendiri itu ada 3. Yang pertama clearing umum, yang kedua ada clearing lokal, yang terakhir ada clearing antar cabang. Yang pertama clearing umum. Clearing umum itu biasanya digunakan sebagai sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank. Selama proses tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas yang berwenang serta pengawas yang mengatur sistem terkait transaksinya. Yang kedua clearing lokal, sebagaimana clearing umum, clearing lokal juga digunakan untuk perhitungan warkat antar bank. Perbedaannya, ketentuan proses transaksi diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada clearing antar cabang, yaitu yang ketiga. Jenis clearing ini digunakan sebagai perhitungan warkat pada bank di daerah tertentu. Caranya dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Nah, selanjutnya ada manfaat dari sistem clearing. Yang pertama, manfaat dari sistem clearing ada meningkatkan efisiensi dalam sistem perbankan nasional. Yang kedua, mempercepat layanan transfer dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk dapat dilakukan transaksi dengan jumlah yang besar, baik itu secara individu maupun perusahaan. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SKNBI ada 2, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Yang pertama, clearing debit. Menurut SKNBI, clearing ini digunakan untuk keperluan kegiatan transfer debit yang berasal dari warkat debit yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah clearing tersebut dan berupa cek serta bilet giro antar wilayah. Yang kedua ada clearing kredit. Clearing kredit sesuai dengan namanya, clearing kredit digunakan untuk transfer kredit dengan beberapa ketentuan khusus, yaitu yang pertama ketentuannya adalah transfer hanya bisa dikeliringkan apabila berasal dari peserta di suatu wilayah clearing dan ditunjukkan untuk peserta lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, transaksi kredit dilakukan dalam bentuk data keuangan elektronik atau DKE kredit dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perhitungan clearingnya dilakukan langsung oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN secara nasional. Nah, beberapa warkat clearing yang pertama ada cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, nota debit, nota kredit, surat bukti penerimaan transfer, dan warkat lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, terkait dengan mekanisme clearing manual, pada mekanisme penyelenggaraan clearing manual terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan oleh peserta, yakni clearing penyerahan, merupakan mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar dapat diartikan sebagai warkat yang diberikan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Berbeda dengan warkat kredit keluar yang merupakan warkat yang proses pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang memberikan setoran dan bertujuan untuk kepentingan atau keuntungan nasabah lainnya. Kedua ada clearing pengembalian.
Nah, clearing pengembalian adalah clearing manual yang mekanisme penerimaan clearing pesertanya berupa warkat debit yang masuk dan warkat debit dan warkat kredit masuk. Warkat debit masuk berasal dari beban nasabah bank yang dikumpulkan oleh peserta yang menerima warkat tersebut. Sementara warkat kredit keluar adalah warkat hasil pemberian peserta lain yang digunakan untuk kepentingan nasabah bank yang menerima warkat. Selanjutnya ada pengertian dari materi kedua, yaitu inkaso. Inkaso merupakan salah satu layanan jasa perbankan. Layanan ini mengikut sertakan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan atau piutang berupa warkat-warkat, surat atau instrumen perbankan atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kegiatannya. Nah, mekanisme dari sistem inkaso sendiri, yang pertama mekanisme inkaso via bank sendiri, yaitu terjadi apabila bank yang ditunjukkan memiliki lokasi yang sama dengan bank yang digunakan oleh pembeli. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme inkaso via bank koresponden. Mekanisme ini terjadi dengan melibatkan pihak lain apabila bank yang ditunjukkan ternyata tidak mempunyai cabang di daerah tempat pemberi dana penabung. Yang ketiga adalah mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Metode ini adalah metode atau mekanisme terakhir yang jauh lebih mudah karena sama-sama melibatkan satu bank induk yang sama, hanya saja berbeda lokasi ataupun cabangnya. Jenis-jenis inkaso berdasarkan jenisnya. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yakni melihat jenis transaksi yang digunakan. Ada dua, yakni inkaso warkat atau surat perbankan tanpa lampiran dokumen ataupun yang berfungsi sebagai pendukung. Adapun contohnya adalah cek, giro, biliet, dan lain-lain. Lalu ada warkat dengan lampiran yang membutuhkan dokumen lain sebagai pendamping dan pendukung, diantaranya polis asuransi, kwitansi, faktur, dan surat lain yang sudah disetujui oleh bank. Dilihat dari lalu lintas dananya. Apabila melihat inkaso melalui lalu lintas dananya, maka dibagi menjadi dua, yaitu keluar dan juga masuk. Inkaso keluar adalah inkaso penagihan kepada pihak bantuan ke bank lain di luar kota atas instruksi dari nasabah langsung. Lalu inkaso masuk yang merupakan tagihan masuk dengan dibebankan kepada rekening nasabah sendiri. Yang ketiga, mekanisme pelaksanaannya. Jenis yang terakhir berdasarkan pelaksanaannya, yakni melalui bank lain dan juga melalui cabang bank sendiri. Melalui bank lain yang dilakukan atas pihak ketiga yang ternyata merupakan nasabah bank lain di luar kota, sehingga memerlukan bantuan bank lain. Lalu melalui cabang bank sendiri, si pihak ketiga ternyata memiliki rekening di bank yang sama, hanya saja berbeda cabang. Itulah mengapa proses pelaksanaannya melalui cabang bank sendiri. Nah, manfaat dari sistem inkaso sendiri adalah untuk nasabah antara lain biaya dan juga waktu. Proses transaksi penagihan akan lebih hemat dan meminimalisir resiko kehilangan. Sementara pihak bank akan mendapatkan komisi sekaligus menjadi sarana promosi pengenalan terhadap nasabah yang ditangani, bisa mengendapkan dana inkaso. Materi yang ketiga adalah RGTS, yaitu Real Time Gross Settlement. Sistem RTGS adalah proses di mana penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time atau langsung, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayarannya. Penerapan sistem RTGS di Indonesia sudah ada sejak tahun 2000 dengan nama BI RTGS. Dengan jumlah minimal transaksi sebesar 100 juta rupiah, transfer melalui RTGS ini dapat digunakan jika membutuhkan transaksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Adapun manfaat dari RTGS, sistem RTGS memberikan banyak manfaat. Selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir atau settlement finality setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir atau minimizing settlement risk. Sistem RTGS juga menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan handal. Di samping itu, sistem RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana atau manajemen depan, baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas, informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan early warning sistem pengawasan bank.
Sistem RTGS juga dilengkapi dengan mekanisme gridlock resolution. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan gridlock, yaitu kondisi di mana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena masih menunggu tagihannya diselesaikan. Gridlock resolution dijalankan secara otomatis pada sistem BI RTGS pada ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.